Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat siang untuk rekan-rekan sekalian. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K terkait perubahan penempatan untuk P1, P2, P3, P4. Yang mana di sini ada informasi resmi dari Panselnas itu terakhir hari ini Bapak Ibu untuk melakukan sanggah terkait penempatan. Banyak yang bertanya apakah bisa menyanggah hasil penempatan atau sekolah penempatan kita bisa jadi misalkan Bapak Ibu ingin menyanggah penempatan karena sekolah Bapak Ibu tempat penempatan itu jauh Bapak Ibu ya, atau ada yang ingin menyanggah tiba-tiba formasi di sekolahnya hilang, itu bisa Bapak Ibu ya, itu bisa karena itu menjadi hak masing-masing pelamar. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali main video channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Di sini Bapak Ibu ya, hari ini terakhir 12 Maret ya 2023, P1, P2, P3, P4, cek portal P3K ya, cek perubahan penempatan untuk P1 hingga P4 terakhir hari ini status TP apakah bisa. Oke, kita langsung saja analisis satu persatu informasinya. Jadi di sini posisi Bapak Ibu ya, ketika kita lihat pengumuman ini, posisinya itu dalam kondisi tidak mendapatkan penempatan. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak mendapatkan penempatan, kemudian Bapak Ibu itu adalah pelamar prioritas, baik itu adalah P1, P2, P3 dan pelamar umum, tentunya ada kesempatan Bapak Ibu melakukan sanggah apabila disertai dengan bukti-bukti konkret yang ada. Jangan mengada-ngada Bapak Ibu ya, intinya seperti itu. Nah, di sini ada informasi ya dari Panselnas khusus untuk pelamar P1 hingga P4, baik yang sudah mendapatkan penempatan atau tidak mendapatkan penempatan, ternyata ada peluang untuk menyanggah yang namanya penempatan, dalam hal ini sekolah penempatan Bapak Ibu. Di sini kita bisa lihat bersama ya. Di sini ketika kita buka akun SSCASN, ketika Bapak Ibu masuk di menu menu sanggah ya. Ini kan menu sanggah Bapak Ibu ya. Ini menu sanggah. Nah, coba diperhatikan yang paling di bagian bawah yang ada kotak berwarna merah. Di sini dikatakan bagi sanggahan mengenai perubahan penempatan dapat mengirimkan aduan kepada Helpdesk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada Helpdesk atau call center 15997. Nah, ini menjadi salah satu informasi resmi hari ini Bapak Ibu, bahwa bagi rekan-rekan P1 hingga P4 yang ingin melakukan sanggahan terhadap perubahan penempatan itu bisa melakukan sanggah, tapi bukan di akun SSCASN, tapi hal ini dilakukan langsung di portal pppkguru.kemdikbud.co.id di bagian menu helpdesk Bapak Ibu ya. Jadi kita mengunjungi di menu helpdesk. Nah, jadi bagi rekan-rekan P1, P2, P3, P4 yang dirugikan karena mungkin penempatan di sekolahnya itu hilang atau kuota formasi yang sebelumnya ada di sekolahnya itu hilang, itu bisa dipertanyakan. Atau bagi rekan-rekan yang sudah dinyatakan lulus menjadi ASN P3K, ketika mengecek sekolah penempatannya ternyata sangat jauh dari domisili, itu juga kita bisa sanggah Bapak Ibu ya. Itu bisa kita coba-coba untuk melakukan proses sanggah. Nah, jadi perubahan penempatan itu bisa terjadi dari pada saat pendaftaran ada penempatan, tiba-tiba pada saat pengumuman penempatan itu berubah atau justru kuota formasinya itu hilang, itu yang bisa kita sanggah Bapak Ibu ya. Nah, tapi terkait dengan diterima tidaknya sanggah itu itu merupakan hak dari Panselnas, dan Panselda Bapak itu hak dari Panselnas apakah ingin menerima atau menolak hasil sanggahan Bapak Ibu disertai dengan bukti-bukti real yang ada. Nah, jadi bagi rekan-rekan yang mempertanyakan apakah bisa menyanggah perubahan penempatan, itu bisa, bahkan ini masuk dalam kategori informasi resmi yang ada di portal pppkguru.kemdikbud.co.id. Jadi kalau di SSCASN yang bisa disanggah itu terkait dengan nilai Bapak Ibu ya, dengan afirmasi. Tapi kalau di portal P3K Guru yang bisa disanggah itu mengenai perubahan penempatan Bapak Ibu ya, baik yang status TP atau memang yang status mendapatkan penempatan. Seperti itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu silakan kunjungi di menu helpdesk di portal pppkkemdikbud.co.id dan lakukan sanggahan bila perlu. Seperti itu Bapak Ibu.
Nah, kemudian untuk informasi penting lainnya, Bapak Ibu perlu pahami bahwasanya untuk sangga dengan untuk sangga di SSCASN dengan sangga penempatan di portal PPP 3K itu terakhir tanggal 12 ini Bapak Ibu, terakhir tanggal 12 Maret. Berarti terakhir hari ini. Jadi Bapak Ibu silakan segera lakukan sanggahan jika masih ada yang perlu disanggahan karena terakhir hari ini tanggal 12 Maret. Jadi ketika Bapak Ibu ingin melakukan sanggahan, misalkan yang mau disanggah adalah afirmasi cerdik, diklik saja di sini afirmasi cerdik, kemudian berikan alasan menyangga, itu karakter kalimatnya itu minimal 255 karakter, dan usahakan ketika memberikan alasan sangga itu tidak boleh mengada-ngada. Nah, itu tidak boleh mengada-ngada, itu tidak boleh bohong, yang jelas tidak boleh bohong atau memberikan bukti palsu karena nantinya kita bisa kena hukum Bapak Ibu ya, kita bisa kena hukum, bisa jadi Bapak Ibu di blacklist dari P3K Guru. Itu yang sangat berbahaya. Jadi sekali lagi saya katakan pada saat menyanggah harus ada bukti real, bukti konkret, jujur, dan buktinya itu benar-benar terjadi kesalahan. Logika seperti itu, jangan asal menyanggah Bapak Ibu ya, jangan, baik itu sanggah di SSCASN ataupun sangka perubahan penempatan di portal P3K Guru, seperti itu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Kemudian di sini kita lihat jadwal penyesuaian seleksi penerimaan P3K Guru tahun 2022, yang mana di sini untuk masa sanggah memang terakhir hari ini Bapak Ibu, tanggal 12 Maret 2023. Jadi mulai besok itu sudah ada jawab sanggah ya. Ingat, sudah ada jawab sanggah dari tim Panselnas. Jadi mulai besok itu akan menjadi penentu bagi rekan-rekan yang sudah melakukan sanggahan apakah akan terjadi perubahan dari tidak lulus menjadi lulus. Mudah-mudahan Bapak Ibu lulus ya pada saat melakukan sanggahan. Jadi besok mulai tanggal 13 sampai 19 Maret 2023 di situ akan dimulai jawab sanggah dari tim Panselnas. Nah, tanggal 9 sampai 10 April itu adalah pengumuman kelulusan pasca sanggah. Jadi hari ini maksimalkan kesempatan untuk melakukan sanggah, baik sanggah di SSCASN ataupun sanggah perubahan penempatan di portal p3kguru.kemdikbud.co.id. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini juga perlu Bapak Ibu pahami bahwasanya di sini kalau kita perhatikan ya, ada yang bertanya, "Bang, pada saat pendaftaran ada formasi di sekolah saya, pada saat pengumuman formasi saya hilang." Nah, jadi formasi itu bisa berpindah Bapak Ibu ya, formasi itu bisa berpindah. Jadi ada kemungkinan formasi yang ada di sekolah Bapak Ibu itu hilang pada saat pengumuman karena formasi itu diambil alih oleh P1. Jadi formasi itu mengikuti guru P1 di sekolah induknya, sehingga tidak menggeser Bapak Ibu, tapi formasi yang ditarik ke sekolah induk P1 yang terdapat kebutuhan. Karena dari segi urutan prioritas, yang diprioritaskan pertama itu adalah P1, P2, P3 dan pelamar umum, seperti itu. Kemudian di sini juga ada yang bertanya ya, penempatan saya hilang atau kuota formasi saya hilang padahal saya adalah P2 dan P3, berarti Bapak Ibu itu kalah perankingan dari P2 dan P3 yang lain. Contoh misalkan pada saat observasi pendaftaran ada formasi di sekolah Bapak Ibu, pada saat pengumuman formasinya hilang dan Bapak Ibu menjadi status TP. Nah, sebenarnya tidak hilang, formasi itu dipindahkan ke sekolah yang mendapatkan urutan nilai tertinggi, berarti yang di sini itu kalah nilai perankingan, seperti itu ya. Jadi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.